Terima kasih Mas Aprizan. Baiklah, teman-teman sekalian, kita akan memulai acara kajian pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita semuanya di Zoom pada kesempatan kali ini, di mana kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama-sama akan menuntut ilmu, akan belajar agama, akan mendalami salah satu bab dalam syariat kita ini, yaitu seputar zikrullah. Dan tema pada kesempatan kali ini sebagaimana sudah disampaikan tadi adalah aplikasi zikrullah dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini bukan tema yang tidak penting ya. Sebaliknya tema ini sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Mengapa? Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Tapi sebelum kita menyampaikan kira-kira apa pentingnya ataupun tujuan gitu ya dari mendalami tema ini, perlu diingatkan bahwa di dalam agama Islam ya, belajar agama itu adalah kewajiban ya. Untuk menjadi seseorang dia bisa benar-benar bertakwa, untuk menjadi seseorang dia benar-benar menjadi hamba yang saleh, hamba yang bisa benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya, patokannya ya adalah, ataupun dasar untuk mendapatkan itu semuanya adalah berilmu ya pada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama, belajar agama, mendalami syariat Islam. Karena memang dengan belajar agama kita akan mengetahui banyak hal ya. Dan ilmu agama ini adalah ilmu yang mendapatkan pujian dari Allah di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian pula yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadis beliau. Jadi ketika kita mendapatkan ada ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran ataupun di hadis Rasulullah SAW, ataupun yang dipuji adalah menuntut ilmunya, ya, perbuatan mendalami ilmu untuk mendapatkan ilmu, atau ketika yang dipuji adalah orang-orang yang berilmu, maksudnya adalah ilmu agama, ya, bukan selainnya. Dan seseorang akan diganjar atau dibalas dengan balasan yang melimpah ketika dia menuntut ilmu. Ya, terkhusus ketika dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah SAW. Bahkan, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca buku-buku yang lainnya. Membaca kitabullah itu tidak sama dengan membaca buku-buku yang lainnya. Satu huruf dari Al-Quran akan diganjar satu kebaikan, yang kemudian satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama. Dan ketika dia semakin banyak membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, yang dari situ kemudian dia mengamalkan Al-Quran, maka betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Selain tentu saja ilmu dari mendalami Al-Quranul Karim. Belum lagi dia mendalami hadis Rasulullah SAW dan penjelasan ulama. Ya. Tentu akan mendapatkan manfaat yang begitu besar, tentu akan mendapatkan faedah, demikian pula pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan sebelum kita masuk pembahasan ya, beberapa hal
yang semoga menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Ya. Allah mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Di dalam surat Al-Mujadilah, ya, atau Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah mengatakan, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, ya, dan berilmu beberapa derajat. Allah akan mengangkat, ya, kalian yang beriman, kemudian yang berilmu dan berilmu beberapa derajat. Ini di antara banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan dari menuntut ilmu, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, dan yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan selainnya, ya. Jadi ketika seseorang setinggi apapun, ya, jabatan ataupun eh, status, ya, keilmuan dirinya, entah itu S1, S2, S3, ya, doktor ataupun sampai profesor atau mungkin lebih dari itu lagi seandainya ada, maka itu tidak akan ada apa-apanya ketika dia belum mempelajari ilmu agama, ya. Dia bahkan bisa jadi kalau ilmu dunia menjadi senjata makan tuan, bisa menjadi bumerang, ya. Nah, ini berbeda dengan ilmu agama yang tentu saja sangat baik untuk dirinya. Ketika dia mempelajari, ya, sebagaimana di ayat tadi, itu akan menjadi sebab baginya ditinggikan oleh Allah hingga beberapa derajat. Padahal orang iman sudah mendapatkan derajat tersebut, ya. Makanya ketika dia kemudian barengnya dengan menuntut ilmu, maka itu akan menjadi sebab dirinya ditinggikan lagi dan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya, kalau di akhirat dengan mendapatkan pahala, ya, limpahan pahala dari Allah, dimasukkan ke dalam surga, ataupun di dunia, ya, sebagaimana kita ketahui bersama banyak, ya, para ulama dari masa ke masa yang Allah muliakan, Allah harumkan namanya, ya, Allah jadikan karya-karya mereka tersebar di seantero penjuru dunia, ya, dan dari situ kemudian mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan nama mereka, ya, Allah angkat derajat mereka, ya, ketika kita menyebut nama mereka pun kita mendoakan mereka, ya, dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya, atau dengan doa-doa baik yang lainnya. Ya, makanya menuntut ilmu adalah kebaikan bagi kita baik di dunia demikian pula di akhirat, ya. Dan di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ingatkan kembali dalam masalah ini, bahwa beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang menginginkan, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, niscaya Allah akan berikan pemahaman mendalam baginya dalam urusan agama. Maksudnya, ya, di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi seorang hamba adalah Allah akan pahamkan dirinya ilmu agama. Dan di antara, ya, cara untuk mendapatkan ilmu agama adalah dengan menghadiri majelis ilmu, dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Jadi selama seseorang dia belajar, ya, belajar agama maksudnya, maka ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Ya, tinggal dia sambut, dia lanjutkan, ya, dia kemudian terus follow up hal tersebut, kebaikan itu, ya, agar dia mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu tersebut dia bisa manfaatkan untuk mengamalkannya dengan sebaik mungkin, sehingga dia pun akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu ayat dan satu hadis, ya, sekadar mengingatkan kita agar menuntut ilmu agama, ya, agar kita ingat bahwa menuntut ilmu agama itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita semuanya, karena memang kita alhamdulillah Allah berikan nikmat Islam, nikmat iman, ya, yang kurang dari kita tinggal kita mendalam ilmu agama. Karena memang tidak ada seorang hamba yang dilahirkan dalam keadaan memiliki ilmu, ya. Semuanya adalah tidak mengetahui sesuatu apapun, kemudian tugas kita adalah dengan belajar, belajar, dan belajar. Dan ilmu yang paling mulia, ya, satu-satunya ilmu yang mulia adalah ilmu agama. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum jami'an. Kembali ke tema pada kesempatan kali ini, yaitu aplikasi zikrullah dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, tema ini tema yang sangat penting, ya. Dan ada beberapa tujuan, ya, penting untuk mendalami tema ini. Ya, saya akan sampaikan 3 poin saja. Yang pertama, eh, yang menunjukkan pentingnya ataupun sebagai tujuan dari tema ini adalah karena ini termasuk eh,
menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama. Ketika kita mempelajari zikrullah, ya, apa itu hakikatnya dan sebagainya, insyaallah nanti akan kita sampaikan. Maka ini termasuk dari menuntut ilmu agama, ya. Dan di antara ilmu yang paling utama dari sekian banyak cabang ilmu agama adalah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkait Rabbuna, terkait Tuhan kita, Khalik kita, ya, terkait Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, ya. Di mana ketika seseorang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah ilmu yang paling utama, ya, sangat-sangat penting bagi kita untuk mengenal lebih tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan bosan-bosan ketika mempelajari tentang Allah. Masa ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, maka kita menjawab Allah. Siapa Allah? Tuhan saya, Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Allah. Kembali seperti itu, ya. Blunder jadinya. Ya, masa seseorang hanya mencukupkan dengan itu saja? Itu sangat kurang. Ya, itu sangat-sangat kurang. Dia penting untuk mempelajari, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk zikrullah, ya, seseorang yang melakukan zikir pada Allah atau mengingat Allah, ya, ini termasuk mendalami tentang Allah, ya, karena yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak masuk secara mendalam, ya, tidak masuk secara mendalam. Seandainya seseorang ingin masuk secara mendalam, yang dia pelajari adalah tentang al-asma al-husna wa sifat al-ulya, yaitu asma husna Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi. Nah, itu yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari, ya, supaya kita lebih bisa mendalami, ya, masalah tentang Tuhan kita, dan itu merupakan rukun iman yang pertama sebagaimana kita ketahui, beriman pada Allah. Kemudian juga termasuk dari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pentingnya, ya, atau tujuan penting mendalami tema ini, ya, agar kita mengetahui hakikat zikir yang sebenarnya, agar kita mengetahui hakikat zikir yang sebenarnya. Ya, jadi zikir itu tidak seperti yang dipahami banyak masyarakat, ya, di seluruh dunia. Ya, sebagian memahami hanya zikir itu seakan-akan kalimat yang diucapkan dengan lisan kemudian selesai, ya. Padahal zikir tidak seperti itu. Ya, atau sebagian mungkin berzikir dengan lisannya ditambah dengan hatinya selesai. Padahal zikir tidak berhenti di situ. Ya, ada hakikat zikir sesungguhnya yang kalau kita mengetahuinya maka itu adalah akan menjadi kebaikan yang banyak bagi kita. Ya, apa itu? Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Kemudian juga di antara, ya, tujuan penting untuk mendalami tema ini, ya, agar kita, ya, dengan izin Allah, agar kita terjaga dari segala keburukan, ya, agar seorang hamba terjaga dari segala keburukan. Karena memang keistimewaan atau keutamaan dari zikir itu luar biasa. Ya, baik keutamaan yang bersifat umum dari zikir-zikir tersebut atau keutamaan yang bersifat khusus dari masing-masing zikir. Itu sangat luar biasa. Ya, jadi agar seorang hamba senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Makanya, ya, seorang hamba ketika melazimkan, maksudnya membiasakan zikir, dengan izin Allah dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, ya. Terkhusus bagi kita-kita yang sering di luar rumah, ya. Terkhusus lagi ketika dia di antara kegiatan di luar rumah itu adalah di malam hari, ya, di malam hari. Terkhusus lagi bagi, nah, ini seperti mahasiswa, ya, mahasiswa yang kehidupannya itu banyak di luar rumah, ya. Kehidupannya banyak di luar rumah, apalagi kalau dia seorang wanita. Seorang wanita lemah dari berbagai macam sisi, ya. Dibandingkan dengan laki-laki tentu yang lebih kuat adalah laki-laki. Nah, ini tentu sangat-sangat kita membutuhkan, ya, untuk menerapkan zikir-zikir seperti ini, ya, zikir dari Allah yang itu begitu banyak kalau semuanya mau kita ambil, ya. Gunanya apa? Sekali lagi agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita hidup semakin ke sini semakin ke sana, ya. Semakin ke sini semakin ke sana, ya. Semakin ke sini, ya, semakin masa itu mendekati akhir zaman, ya. Semakin banyak keburukan dan keburukan
ya. Makanya sampai-sampai kalau kita membaca berita seakan-akan isinya adalah keburukan, keburukan dan keburukan, ya. Makanya kita di antara cara untuk menjaga diri kita ya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah ya, kemudian dengan melakukan zikrullah ya, dengan melakukan zikrullah. Lalu bagaimana seandainya seorang sudah mengambil berbagai macam sebab kemudian akhirnya dia masih mendapat keburukan ya, tertimpa suatu keburukan, maka tentu saja ya sesuatu yang menimpa hamba itu adalah tidak lepas dari takdir Allah ya. Kalau memang seorang hamba sudah berusaha untuk bertakwa, sudah menjaga diri dari berbagai macam keburukan, termasuk dia juga sudah mengaplikasikan atau mengamalkan zikir ini, zikrullah dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap mendapatkan suatu hal yang kurang baik, maka itu tidak lepas dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu juga mempelajari al-iman bil qadar khairi wa syarri. Beriman pada Allah, beriman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk ya. Dan di antara tujuannya ketika seseorang mendapatkan hal tersebut ya, agar dia mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah ya, agar semakin kuat imannya ya, dan apabila dia sabar maka dia akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sedia payung sebelum hujan ya. Jadi sedia payung sebelum hujan, bersiap-siap ya, sebelum ada sesuatu yang bisa jadi tidak baik bagi kita. Ya, kalau seandainya selamat, alhamdulillah. Kalau seandainya ada suatu keburukan yang menimpa, maka tidak lepas dari takdir Allah. Ya, itu tidak lepas dari takdir Allah. Nah, ini minimal ada 3 poin yang menjadi tujuan penting kita mempelajari zikrullah ya, sebagai aplikasi yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari, dan kapan saja perlu diamalkannya insya Allah nanti akan kita sampaikan secara singkat pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, rahimanillah wa iyyakum, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah zikir, ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Ya, yang pertama adalah apa itu makna dari zikir. Ya, nah ini supaya kita tidak keliru memahami zikir. Zikir secara bahasa, ya, secara etimologinya adalah dari kata dzakara yadhkuru dzikran wa dzukran. Ya, artinya adalah mengingat atau menyebut. Ya, dzakara yadhkuru itu artinya mengingat atau menyebut. Ya. Zakartullah, aku berzikir pada Allah. Maksudnya aku menyebut Allah atau aku mengingat Allah. Ya, secara bahasanya. Adapun secara terminologinya, secara syar'inya, secara istilahnya, ya, adalah yaitu seorang hamba yang menyebut Allah, ya, seorang hamba yang menyebut Allah dengan lisan dan hatinya, dengan lisan dan hatinya, itu hakikatnya. Jadi seorang hamba yang menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hatinya. Baik ya, baik yang disebut itu tentang Asmaul Husna Allah ya, yaitu nama-nama Allah, atau perbuatan-perbuatannya ya, atau sifat-sifatnya ya, atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana seperti kalimat subhanallah, maha suci Allah ya, kemudian berarti subhanallah ini artinya berarti maha suci Allah, kita menyucikan Allah atau membersihkan Allah atau meyakini bahwa Allah itu suci dari segala sesuatu yang tidak layak disandarkan pada Allah ya. Jadi ketika seorang mengatakan subhanallah, artinya dia membersihkan atau menyucikan atau meyakini ya, atau dia meyakini, saya ulangi, atau dia meyakini bahwa Allah itu suci atau bersih dari segala sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada dirinya ya. Apa contohnya? Ya, contohnya kalau seseorang ada yang meyakini bahwasanya Allah punya anak, ya, ini kita subhanallah, maha suci Allah dari hal tersebut. Atau mungkin orang ada yang mengatakan Allah itu lupa. Subhanallah, maha suci Allah dari hal tersebut ya. Atau demikian pula ada yang meyakini bahwasanya ya Isa ibnu Maryam atau Uzair ibnu Maryam, Isa anaknya saya ulangi. Isa adalah anaknya Allah, atau Uzair anaknya Allah, atau malaikat adalah putri-putri Allah. Ya, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Ini contoh zikir ya. Kemudian Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allahu Akbar ya. Ini juga Allah Maha Besar, ini juga termasuk bentuk zikir pada Allah.
dan biasanya adalah diucapkan dengan lisan, ya, kemudian dengan hati, ya, maksudnya dipadukan dengan hati. Nah, ini yang banyak yang dipahami ataupun diketahui oleh banyaknya manusia atau umumnya manusia. Ya, saya ulangi lagi, sekali lagi, ketika seseorang menyebut Allah, ya, menyebut Allah dengan lisan dan hatinya, entah itu terkait nama-nama Allah, ya, atau al-asmaul husna, atau sifat-sifatnya, atau perbuatan-perbuatannya, ya, atau apa saja yang intinya dikembalikan pada Allah, ya, menyanjung Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, ya, kemudian bersyukur pada Allah, ya, dan sebagainya, maka itu bagian dari zikir. Dan sekali lagi, ini yang umumnya dipahami oleh kaum muslimin. Padahal, ya, kalau kita mendalami lebih dalam lagi, ya, hakikat dari berzikir pada Allah itu tidak sekadar dengan lisan dan hati, ya, tapi lebih dari itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan beliau adalah dokter hati. Ya, jadi beliau pembahasan beliau Ibnu Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim, ya, itu banyak menjelaskan tentang masalah hati, ya, masalah cara menghidupkan hati dan sebagainya. Beliau dokter hati, ya, dan beliau, maksudnya dokter hati di sini adalah membahas pembahasan agama terkait tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, manajemen kalbu. Ini banyak dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ketika beliau menjelaskan masalah zikrullah ini, beliau mengatakan wa dzikruhu yatadamman dzikra asma'ihi wa sifatihi. Ya, mengingat Allah, berzikir pada Allah itu mencakup menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Apakah selesai di sini? Nah, ini selanjutnya yang penting. Tidak selesai di sini saja. Beliau mengatakan wa dzikra amrihi wa nahyih. Juga mengingat-ingat perintah Allah dan larangannya, ya. Wa dzikrahu bikalamihi, termasuk berzikir pada Allah dengan kalamnya. Nah, jadi selain menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang biasanya kita ucapkan dengan lisan, kemudian berusaha dipadukan dengan hati, maka juga ada zikir namanya mengingat atau zikir perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kemudian juga berzikir dengan firman-Nya, ya. Jadi membaca Al-Qur'an termasuk dari zikrullah. Bahkan ulama mengatakan afdhalul zikri adalah tilawatu kitabillah. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Ketika seorang membacanya, ya, maka hakikatnya dia mengingat Allah. Makanya ketika seseorang dia melakukan zikir pada Allah ataupun membaca Al-Qur'an tapi hatinya lalai, ya, ini berarti hakikatnya belum mengingat Allah. Ya, karena hakikat mengingat Allah ya benar-benar ingat pada Allah. Ya, entah dengan perantara menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, atau menyanjungnya dengan sanjungan apa saja, termasuk dengan yaitu kalamullah, dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian lalu bagaimana zikir dengan perintah dan larangannya? Ya, maksudnya adalah dengan mengamalkan perintah dan larangannya. Loh, gimana maksudnya? Ya, maksud dari mengamalkan perintah Allah dan larangannya adalah dengan menjaga diri kita. Apa yang Allah perintahkan berarti kita amalkan. Kemudian apa-apa yang Allah larang berarti kita tinggalkan. Nah, ini yang banyak dari kaum muslimin tidak memahaminya, yang tidak memahaminya. Ya. Tidak mengetahui bahwasanya hakikat dari zikir adalah mengamalkan konsekuensi dari perintah-perintah Allah, demikian pula larangan-larangan Allah. Ya, dengan kata lain halal dan haram, ya, atau kalau kita mengetahui yang halal kemudian kita lakukan, kita mengetahui ada makanan yang halal kita kemudian makan, ya, atau demikian pula kita mengetahui ada sesuatu yang diharamkan dari kemaksiatan kemudian kita tinggalkan, itu hakikatnya seorang hamba sedang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikatnya seorang hamba sedang mengingat Allah. Dengan kata lain, bahwa hakikat dari mengingat Allah adalah melaksanakan syariat. Ya, karena seseorang ketika dia, contohnya, ya, mahasiswa dan mahasiswi
ya, tidak berdua-duaan di taman karena dia tahu bahwasanya khalwat itu tidak dibolehkan oleh Allah. Nah, ini hakikat dia mengingat Allah, ya. Atau demikian pula mahasiswa dan mahasiswi, ya, meninggalkan chatting-chatting yang tidak perlu, ya. Seandainya ada sesuatu yang penting maka fokus kepada permasalahan atau intinya, ya, tidak melebar kemana-mana. Mengapa? Karena dia tahu bahwasanya itu tidak diperbolehkan oleh Allah, ya. Nah, ini termasuk dari aplikasi zikir pada Allah, ya. Bahkan ini termasuk dari hakikat zikir pada Allah. Ya, demikian pula, ya, ini terkait muda-mudi, ya, berkhalwat, berpacaran dan sebagainya. Dia tinggalkan, ya. Mengapa dia tinggalkan? Karena itu aplikasi, ya, dari hakikat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mudah, bahkan tidak ada mencari, ya, pacar yang soleh ataupun solehah. Karena apa? Karena orang soleh yang hakiki, wanita solehah yang sebenarnya, mahasiswa yang soleh, mahasiswa yang solehah, tidak mau berpacaran. Nah, karena apa? Nanti akan banyak hal-hal dari larangan Allah yang akan dia lakukan. Nah, ketika dia tinggalkan hal tersebut, itulah hakikat dari aplikasi zikrullah yang sebenarnya. Dia mengamalkan halal dan haram, ya, perintah dan larangan. Ya, jadi yang perintah yang halal dia lakukan, yang haram yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Nah, ini hakikat dari zikrullah. Seorang mahasiswa atau mahasiswi, ini yang disebut langsung mahasiswa-mahasiswi, ya. Pak dosen juga nggak apa-apa kita sebut, ya. Mahasiswa atau mahasiswi, dia sambil kuliah, kemudian dia juga punya usaha, ya. Karena orang tua tidak cukup biaya, akhirnya dia usaha. Silakan boleh, ya. Tapi karena dia mengetahui halal dan haram terkait usaha-usaha tertentu, maka dia tidak akan berusaha kecuali dengan jalur yang halal. Yang haram dia tinggalkan. Nah, ini aplikasi dari zikrullah. Dia tahu bahwasanya kalau seandainya dia menjual pakaian, ya, yang layak, yang bukan yang tidak baik, ya, atau demikian pula menjual apalah buku atau mungkin hanya sekedar perintilan-perintilan dari perlengkapan mahasiswa-mahasiswi atau kampus, ya. Dia tahu itu halal kemudian diamalkan, itu hakikatnya aplikasi dari zikrullah, ya. Kemudian dia tinggalkan menjual yang tidak diperbolehkan, ya. Menjual diri naudzubillah ataupun apalah yang barang-barangnya haram, ya, narkotika, narkoba, ya, atau demikian pula rokok contohnya. Dia tidak tahu itu tidak boleh. Ini juga ketika dia tinggalkan, ini juga aplikasi dari zikrullah, ya. Jadi hakikat dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa itu sendiri, ya. Berusaha untuk bertakwa kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya. Karena ketika seseorang dia mengingat Allah, kemudian diaplikasikan, diamalkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia benar-benar benar-benar berzikir pada Allah dan benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang luar biasa. Ya, ini yang luar biasa. Nah, poin inilah yang banyak yang tidak dipahami oleh banyaknya kaum muslimin. Ya, mereka mengira bahwasanya zikir adalah sekedar dengan lisan ataupun hati. Memang benar itu adalah kebaikan. Ya, zikir dengan lisan dan hati ketika dipadukan itu adalah sebaik-baik zikir. Ya, yang kedua adalah berzikir dengan hati. Adapun berzikir dengan lisan saja itu ada pada derajat yang paling bawah. Ya, banyak orang berzikir tapi sambil pelongo-pelongo tolah-toleh sana sini. Lisannya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah tapi lihat ke sana ke sini matanya, ya, tidak tidak fokus, ya. Itu tingkatan paling bawah. Dan semoga Allah memberikan ganjaran padanya, tapi itu tingkatan paling bawah. Dan tingkatan yang tertinggi adalah ketika dia mengaplikasikan zikrullah dalam hal perintah, larangan, halal, haram, dan sebagainya. Ya, jadi dia menerapkan agama dalam kehidupan sehari-harinya karena tahu bahwasanya Allah menghalalkan ini dia lakukan, Allah membolehkan ini membolehkan itu dia lakukan. Allah merintahkan ini, perintah wajib dia amalkan. Memerintahkan yang itu, ya, termasuk sunnah dia kadang-kadang amalkan, kadang-kadang tidak, ya. Karena hukumnya sunnah. Ya, kalau seandainya diamalkan terus, maka itu adalah yang terbaik. Kemudian dia tahu ini adalah halal, ini adalah haram, ya, maka dia tinggalkan. Atau ini adalah larangan, yang hukumnya haram, maka dia tinggalkan. Nah, ini aplikasi zikrullah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian, teman-teman sekalian, a'azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampaikan selanjutnya pembahasan terkait keutamaan zikir pada Allah, ya. Dan sudah saya sampaikan secara singkat tadi bahwa keutamaan zikir pada Allah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang bersifat umum, ya zikir apa saja. Kemudian yang kedua, ada yang bersifat khusus. Dari masing-masing zikir itu disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa melakukan demikian, maka demikian. Siapa yang membaca ini, maka dia terjaga. Siapa yang membaca ini, dia terjaga dari gangguan makhluk Allah dan sebagainya. Itu berarti zikir yang bersifat khusus. Atau keutamaan zikir yang bersifat khusus. Ya. Karena bisa jadi ada zikir-zikir tertentu yang memiliki keistimewaan tertentu. Ya, makanya keutamaan zikir itu banyak, tapi secara umum ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ya. Yang akan kita sampaikan di sini adalah yang bersifat umum. Ya. Ada beberapa keutamaan zikir supaya kita lebih semangat lagi untuk berzikir pada Allah. Ya. Allah mengatakan ya, di dalam surat Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Ya. Nah, ini perintah dari Allah untuk mengingat Allah, untuk senantiasa mengingat Allah agar ya, agar Allah senantiasa memberikan balasan padanya dengan adzkurkum. Niscaya aku akan mengingat kalian juga. Nah, ini adalah di antara keistimewaannya ketika seorang hamba mengingat Allah dengan berzikir pada Allah, ya, dengan membaca Al-Qur'an atau dengan menyebut nama-nama, sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan Allah, ya. Contoh mudahnya alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar atau zikir-zikir yang lainnya, maka ketika hamba melakukannya Allah akan berzikir pada hamba itu juga, ya. Allah akan menyebut-nyebut hamba itu juga, akan menyanjung hamba tersebut di mana, yaitu di hadapan para malaikatnya. Ya, di hadapan para malaikatnya. Nah, ini menunjukkan ya keistimewaan tersendiri bagi orang yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang lupa pada kita dari manusia dan itu wajar, ya. Dan biasa saja juga, ya. Tapi ketika ada orang, ya, ketika Allah, saya ulangi, ketika Allah yang mengingat kita itu adalah hal yang luar biasa. Yang banyak orang lupa pada kita, kemudian terkadang ada yang tahu ingat pada kita, dan itu ya manusia seperti itu. Dan biasa saja. Tapi ketika yang mengingat kita, yang menyebut-nyebut kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah luar biasa, ya. Ini ya keistimewaan orang yang berzikir pada Allah. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35 Allah mengatakan wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir pada Allah, maka Allah akan menyiapkan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang melimpah, pahala yang agung. Maghfirah, ampunan, ya. Apa arti Allah mengampuni dosa hamba, ya? Allah mengampuni dosa hamba artinya Allah akan menutupi dosa tersebut, ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah akan memberi maaf. Ya, jadi tidak diambil hukuman atasnya. Jadi akan Allah tutupi. Jadi dosa tersebut tidak akan dibuka di tengah manusia, ya, akan ditutupi, tidak ada yang tahu, ya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberi maaf, ya, akan dimaafkan, tidak diambil siksa dari dosa yang dilakukan seorang hamba. Ini hakikat dari maghfirah, ampunan. Makanya ketika seorang mendapatkan ampunan dari Allah, maka itu adalah luar biasa. Nah, di antara didapatkan oleh az-zakirin Allah katsira wadzakirat, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir pada Allah. Kemudian ajran azima, pahala yang agung, maksudnya adalah al-jannah, yaitu pahala yang melimpah, yang besar di surga Allah kelak, ya. Nah, ini keutamaan yang kedua. Kemudian di antara keutamaan dari zikrullah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, juga riwayat Muslim. Pada lafaz Bukhari disampaikan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya, mengingat Allah, dengan orang yang tidak mengingat Allah, itu seperti orang hidup dan mati, ya. Jadi orang yang mengingat Allah, dialah yang hidup, orang yang tidak mengingat Allah, dialah yang mati, ya. Seakan-akan tidak ada faedahnya, ya. Seperti rumah yang kosong dari zikir, ya.
dengan seperti rumah yang penuh dengan zikir atau rumah yang kosong dari zikir ya. Perumpamaannya satunya yang banyak zikirnya adalah masih hidup, yang satunya berarti mati. Ya, seakan-akan tidak ada manfaat yang bisa dia lakukan lagi. Ya, Allah ataupun Rasul ibaratkan seperti orang yang mati, orang yang tidak berzikir pada Allah. Dia hidup tapi tidak bisa mendapatkan manfaat. Ya, apa faedahnya? Kalau tidak seperti orang yang meninggal dunia. Ya, berbeda orang yang berzikir pada Allah, dia hidup dan dia bisa memanfaatkan waktunya dengan berzikir pada Allah, maka dialah orang yang masih hidup. Ya, dialah orang yang masih hidup. Ya, ini eh, akan sangat mendalam sekali bagi orang yang memahami ya bahwa orang yang hidup ya atau orang yang berzikir diibaratkan orang yang masih hidup, orang yang tidak berzikir diibaratkan seperti orang yang sudah mati. Ya. Keutamaan selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan ya sebagaimana disampaikan oleh hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika keluar ya dan beliau menemui para sahabat yang berada di Suffah ya di emperan Masjid Nabawi pada saat itu. Kemudian beliau mengatakan, "Ayuhibbu ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthan au ilal aqiq." Siapakah dari kalian yang setiap pagi itu suka atau ingin pergi ke Buthan, daerah Buthan, yaitu nama lembah di Madinah, nama lembah yang luas di Madinah, ya. Au ilal Aqiq atau pergi ke Aqiq, yaitu daerah sekitar 2 atau 3 mil ya dari Madinah. Di mana di situ ada pasar onta. Ya, jadi ada orang yang berjual beli onta di situ. Ya. Siapa dari kalian yang setiap pagi itu ingin pergi ke Buthan atau ke Aqiq? Kemudian kata beliau, fayati minhu binaqataini kauma waini. Lalu dari tempat tersebut, ya, dia kembali dengan membawa 2 ekor unta yang besar. Bi ghairi itsmin wala qat'i rahmin, tanpa mendapatkan dosa, tanpa mendapatkan dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Ya. Nah, kemudian ketika mendengar hal tersebut, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, nuhibbu dzalik." Kita semuanya suka dengan hal tersebut wahai Rasulullah. Ya. Jadi pergi beberapa mil, pulang-pulang mendapatkan oleh-oleh 2 ekor unta, ya, atau lebih. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, afala yaghdu ahadukum minal masjid faya'lamu aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqataini wa thalath khairun lahu min wa thalath khairun lahu min thalath wa arba khairun min arba wa min a'dadihinna minal ibil. Kata beliau, lalu mengapa ya kalian tidak pergi ya seorang dari kalian pergi ke masjid kemudian dia belajar atau membaca 2 ayat dari kitabullah ya, jadi mempelajari atau membaca 2 ayat Al-Quran, maka 2 ayat Al-Quran ini lebih baik daripada 2 ekor unta. Kalau yang dibaca 3 maka lebih baik daripada 3 ekor unta. Kalau yang dibaca 4 maka lebih baik daripada 4 ekor unta dan seterusnya ya. Jadi maksudnya apa? eh, Seandainya seseorang dari kalian suka dengan unta, ya, dengan tadi pergi, kemudian kembali mendapatkan unta begitu besar, maka ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Pergi ke masjid, ya, mempelajari ayat Al-Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, ketika yang dibaca 2 ayat, maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang besar tadi. Seandainya 3 ayat, lebih baik daripada 3 ekor unta yang besar tadi, dan seterusnya ya, menunjukkan bahwa saya mempelajari Al-Qur'an ya atau membaca Al-Qur'an, dan ini termasuk dari apa? Dari zikir pada Allah ya. Dan sudah disampaikan tadi di awal bahwasanya afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim ya. Maka mengapa tidak dilakukan hal ini ya, menunjukkan bahwa di antara cara memanfaatkan atau mendapatkan banyak keistimewaan keutamaan dari membaca Al-Quran adalah dibaca di masjid ya, dibaca di masjid. Tapi bukan berarti tidak dibaca di rumah ya, di rumah pun dibaca. Karena Rasulullah SAW melarang menjadikan rumah ibaratnya seperti kuburan. Kuburan bukan tempat untuk ibadah ya, kuburan bukan tempat untuk ibadah ya, bukan tempat untuk membaca Al-Quran, apalagi untuk sholat dengan ruku dengan sujud, tidak ya. Makanya kalau rumah tidak digunakan untuk beribadah ya, tidak ada sholat-sholat sunnah, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada zikir, ibaratnya seperti kuburan ya. Maka itu ya, perbanyak zikrullah diantaranya dengan membaca Al-Quran dimanapun berada
Ya, termasuk ketika di masjid atau di rumah atau termasuk di kampus ya, ketika di kampus ya, ada jam kosong baca Al-Qur'an. Ya, itu adalah kebaikan. Nah, ini ya teman-teman sekalian, rahimanillah wa iyyakum, keistimewaan yang keempat ya. Dan keistimewaan yang lainnya yang begitu banyak itu akan kita ketahui apabila kita mempelajari eh, zikir-zikir pada Allah secara khusus ya. Kemudian pembahasan zikrullah selanjutnya adalah macam-macam zikir pada Allah dan ini banyak ya. Kita akan ambil beberapa di antaranya. Pertama, ya, zikir pada Allah itu ada dua. Pertama, zikir dengan lisan. Kedua, zikir dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, itu dengan cara dilaksanakan ya. Dan zikir dengan menjauhi maksiat-maksiat Allah. Nah, ini sudah kita sampaikan juga tadi ya. Kebanyakan orang memahami zikir adalah dengan lisan saja, padahal ketika seseorang meninggalkan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya itu adalah termasuk dari zikrullah, bahkan itu adalah yang paling utama. Ya, paling utama. Nah, ini pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua, zikrullah yang kedua untuk zikir lisan ya. Zikir lisan itu terbagi menjadi dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib seperti membaca Al-Fatihah ketika sholat, ya. Kemudian membaca takbir, membaca salam, ya. Dan bacaan-bacaan yang rukun dan yang wajib dalam sholat, ya, maka itu masuk ke dalam pembagian ini. Ya, zikir dengan lisan yang hukumnya wajib, ya. Takbiratul ihram wajib. Kemudian dan itu rukun dalam sholat, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah itu rukun dalam sholat berarti wajib. Ya, kemudian Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya sampai salam ya, itu juga apa? Ada yang wajib, ada yang rukun. Berarti itu masuk di zikir dengan lisan yang wajib ya. Adapun zikir yang sunnah ya, dengan lisan yang sunnah berarti ya zikir apa saja kita memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim ya, atau kita membaca Al-Qur'an ya, maka masuk ke dalam yang kedua ini. Ya, masuk ke dalam yang kedua ini ya. Dan yang paling penting semua dari pembagian-bagian ini dan ada pembagian yang lainnya, kita cukupkan saja sampai di sini untuk pembagiannya. Yang paling penting adalah zikrullah atau berzikir pada Allah dengan mengamalkan perintah dan larangan tadi ya, dengan mengamalkan halal dan haram. Ya, mengamalkan perintah dan yang halal maksudnya dilaksanakan, dilakukan. Adapun mengamalkan yang haram, larangan maksudnya dengan ditinggalkan. Nah, ini hakikat dari mengamalkan agama. Selanjutnya, teman-teman rahimanillah wa iyyakum, perlu disampaikan aplikasi zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan sampaikan zikir-zikir yang begitu penting ya. Dan allazi bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat dia akan paham ya. Dan mahasiswa di mana-mana namanya mahasiswa, ketika kita sampaikan sedikit maka dia akan mencari lebih banyak lagi insya Allah ya. Makanya kita tidak akan merinci seluruhnya ya. Bahkan hanya akan saya sebutkan beberapa saja dan itu pun hanya inti-intinya saja tanpa menyebutkan bentuk zikir dan sebagainya. Maka itu mahasiswa hendaknya bergerak cepat ya. Karena sekali lagi melihat alasan penting yang sudah disampaikan di muka, ya dia akan berusaha untuk benar-benar menjaga diri ya dengan melalui jalur zikrullah ya sebagaimana sudah disampaikan. Apa di antara zikir-zikir penting? Ya, ini kalau sudah diamalkan, alhamdulillah. Kalau belum, harus dijaga. Ya, harus di sini tidak berarti wajib secara syar'inya. Ya, memang kalau dilihat hukumnya tidak wajib secara syar'i. Tapi ini kalau dilihat dari keutamaan, keistimewaan di masing-masing hadisnya, maka luar biasa. Ya. Apa di antara zikir yang penting? Zikir ba'da sholat fardu. Ya, zikir ba'da sholat fardu. Nah, ini bagi mahasiswa, mahasiswi, silahkan dibaca zikir ba'da salat fardu itu apa saja kemudian diamalkan.
dan tentu saja zikir-zikir dari hadis yang sahih, ya, yang itu hanya sedikit insya Allah, itu hanya sedikit, ya. Kemudian termasuk zikir yang begitu penting adalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, ya, meskipun disebut zikir, tapi di antara lafadznya adalah doa pada Allah, ya, doa kepada Allah agar mendapatkan penjagaan dari, ya, segala keburukan. Makanya amalkan zikir pagi dan petang. Ya, kalau yang pertama tadi zikir setelah salat fardu, ya, zikir setelah salat fardu berarti setelah salat 5 waktu, ya, ya, maka dia amalkan itu. Kemudian zikir pagi dan petang ini, ya, waktunya adalah dari salat subuh hingga sebelum terbit matahari, hingga sebelum terbit matahari, ini untuk waktu zikir pagi. Adapun zikir petangnya, ya, dari ba'da asar sampai sebelum tenggelam matahari, ya. Dan ada pendapat-pendapat yang lainnya terkait dengan masalah waktu zikir pagi dan petang. Kemudian juga di antara zikir yang penting untuk kehidupan sehari-hari, ya, termasuk bagi mahasiswa-mahasiswi kita semua adalah zikir sebelum tidur. Ya, zikir sebelum tidur. Bahkan zikir sebelum tidur ini termasuk zikir yang begitu banyak, ya, dibanding zikir-zikir yang lainnya. Jadi zikir sebelum tidur bukan hanya bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ada lafaz-lafaz yang lainnya, bismika Allahumma amutu wa bismika Allahumma ahya bismika amut, ya, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Ada kalimat-kalimat untuk baca bismika Allahumma amutu wa ahya ini, ada lafaz-lafaz yang terbolak-balik, ya. Saya pernah mencari-cari di lafaz Bukhari dan Muslim itu lebih dari 5 lafaz, ya, berbeda-beda, ya. Jadi intinya bukan itu saja, banyak zikir sebelum tidur, ya, ada surat-surat tertentu, ya, termasuk ayat kursi dan seterusnya. Jadi silahkan dipelajari, kemudian diaplikasikan. Kemudian juga termasuk zikir yang penting adalah ketika eh, sebelum makan terkhususnya, termasuk setelah makan. Ini juga termasuk penting, ya. Sekadar mengucapkan bacaan bismillah, ya, maka syaitan akan pergi dan syaitan tidak akan ikut serta makan dengan kita, ya. Itu penting. Itu termasuk penting, ya. Termasuk kemudian setelah makan, ya. Selanjutnya termasuk penting juga adalah zikir saat melepas pakaian. Nah, ini bahwa satru ma baina auratil jin, ya. Satru ma baina aurati bani Adam, apa? Pembatas, ya, pembatas antara aurat Bani Adam, aurat manusia dengan a'yunil jin atau penglihatan jin, mata jin adalah dengan mengucapkan bismillah. Makanya ketika hendak masuk kamar mandi juga, ya, sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baca bismillah. Ya, disyariatkan juga membaca bismillah. Nah, termasuk ketika melepas pakaian juga membaca bismillah. Ini juga termasuk zikir penting. Ya, zikir penting. Kemudian juga tadi ketika hendak masuk kamar mandi itu juga termasuk zikir penting, ya, termasuk zikir penting. Ini mohon maaf, terkadang di antara penyakit syabab, penyakit pemuda, ya, itu adalah melakukan, ya, masturbasi. Ya, melakukan masturbasi. Di antara dilakukan di mana? Di kamar mandi. Ya, ini di antara sebabnya apa? Ya, karena ada selain sebab-sebab yang lainnya, mungkin dia tidak menjaga mata, ya, HP-nya isi dengan file-file yang buruk, naudzubillah, ya, dan sebagainya. Juga dia ketika masuk kamar mandi tidak membaca doa ini. Ya, bismillah. Kemudian a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Padahal itu penting. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kamar mandi adalah tempat tempat tinggal apa? Syaitan, ya, tempat tinggal syaitan dari golongan jin, ya. Kemudian yang terakhir, ya, bukan berarti tidak ada yang lainnya. Yang kita hanya bataskan berapa ini, 6 atau 7 saja. Yang terakhir adalah singgah ketika doa atau bacaan atau zikir ketika singgah di suatu tempat, ya. Mahasiswa, mahasiswi, ya, sering mungkin di area kampusnya, ya, entah di taman atau di mana, ya, ini butuh membaca doa ini, atau mungkin ketika pergi ke tempat-tempat tertentu, naik gunung atau ke taman, ya, baca doa ini ketika singgah. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang dia ciptakan, dari kejahatan ciptaannya.
Nah, ini juga penting untuk menjauhkan seseorang dari gangguan apa saja, ya, termasuk apalagi kalau kita perhatikan seperti naudzubillah ya, apa itu yang sedang viral sekarang ini si Agus Buntung ya. Di antara cara menggoda mahasiswi dengan cara seperti ini juga ya, dengan cara apa? Dengan cara berduaan, dekat, kemudian sebagainya. Nah, makanya sebelum duduk di suatu tempat, singgah di suatu tempat, khususnya mahasiswi, termasuk mahasiswa juga mungkin yang mendapatkan godaan dari wanita-wanita yang tidak baik, adalah dengan apa? Baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Nah, ini sangat-sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekali lagi ini yang bisa mungkin disampaikan ya dari zikir-zikir penting, tapi tidak terhenti di sini saja. Makanya saya sarankan bagi yang ingin mendapatkan lebih dari zikir-zikir dan doa-doa atau bacaan-bacaan yang penting yang lainnya sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus yang sering di keluar rumah, di luar rumah, karena sebaik-baik pelindung ya, maksudnya tempat untuk berlindung adalah rumah ya. Adapun kalau sebaik-baik pelindung tentu Allah Subhanahu wa taala, tiada yang selainnya ya. Adapun tempat untuk berlindung yang terbaik adalah rumah ya. Nah, ketika seseorang keluar rumah, apalagi wanita, itu akan dihiasi indah oleh syaitan. Laki-laki melihat wanita juga indah, meskipun wanita itu dengan pakaian yang tertutup rapat, pakai jilbab atau bahkan pakai sekalipun pakai cadar juga, itu syaitan akan berusaha untuk menghiasi indah di hadapan laki-laki. Ya, makanya perbanyak zikir-zikir, doa-doa seperti ini ya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, dengan harapan Allah akan jaga dirinya dari segala macam keburukan ya, yang tentu saja dengan demikian dia bisa kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, aman ya dan sebagainya. Dan saya sebutkan terakhir ya, saya sebutkan rekomendasikan sebuah buku ya, sebuah buku yang berisi bacaan zikir doa yang lumayan lengkap, yaitu yang bernama Hisnul Muslim ya, Hisnul Muslim ya, Hisnul Muslim. Mungkin Pak Okta nanti bisa mencarikan atau memberikan linknya kepada teman-teman sekalian supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang sudah sebagian diamalkan, walhamdulillah. Ya, tapi coba dipelajari lagi yang benar-benar sahih yang diamalkan. Karena tidak sedikit ada riwayat-riwayat yang dhaif ya. Hisnul Muslim ya, itu karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ya. Hisnul Muslim. Hisn itu artinya adalah penjaga ataupun benteng ya. Ataupun apalagi tameng ya. Muslim berarti bagi seorang muslim ya. Tameng atau penjagaan bagi seorang muslim yang berisi zikir-zikir dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari segala kejahatan dan keburukan. Allahumma amin. Ini saja wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam tasliman katsiran. Saya kembalikan kepada Bapak Okta. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat dan ilmu yang telah diberikan pada siang kali ini. Afwan Ustaz, untuk kali ini sepertinya belum ada pertanyaan, maka mungkin setelah ini akan dikembalikan ke Ustaz untuk penutupan, mungkin sedikit nasihat terakhir bagi kita semua dan mungkin ditutup oleh Aprizal. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, langsung saja kita tutup ya. Tidak ada kata-kata yang penting ya. Tidak ada kata-kata spesial hari ini. Hanya saja nasihat singkat saja. Eh, Jangan lupakan Allah dimanapun kita berada, diantaranya dengan wasilah atau sarana zikrullah, berzikir pada Allah. Dan hakikat dari zikir yang sesungguhnya adalah ketika kita menerapkan syariat, menerapkan perintah dan larangan, halal dan haram, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, sesuai dengan penjelasan para ulama tentang itu. Ya, makanya kita pegang benar-benar karena itu benar-benar akan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini saja mungkin. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.